Oke teman-teman semua, apa kabar? Kita ketemu lagi ya. Semoga kabar teman-teman semua baik-baik aja. Nah, di video kali ini gue mau review sedikit atau sambil curhat ya. Jadi tadi siang gue baru aja COD-an beli GoPro Hero 5 ya. Nah, ini dia GoPro-nya. Nah, kenapa gue beli GoPro Hero 5 padahal ini udah di tahun 2023 ya, udah ada GoPro 9, 10, 11, bahkan GoPro Hero 12 tuh baru keluar ya. Kenapa gue malah beli GoPro yang kelima gitu, yang udah jadul ya kan. Nah, jadi GoPro Hero 5 ini gue beli buat cadangan dan juga mungkin buat kamera depan. Jadi mungkin nanti gue taruh di depan motor gitu ya, buat angle yang ke pengendara motornya. Nah, ini juga buat cadangan ya. Jadi gue beli ini juga buat cadangan karena takutnya nauzubillah sih jangan sampai ya. GoPro Hero 8 gua. Nah, ini ya GoPro Hero 8 gua. Takutnya gitu nanti ada apa-apa gitu ya. Nauzubillah sih, tapi jangan sampai lah karena ini belinya mahal dulu ya, 4,7 itu baru gue beli. Nah, kemarin pas sempat ada kasus baterainya nyangkut di dalam ya. Yang gua orek-orek baterainya sampai kayak gini tuh bentuknya. Ya kan? Sampai stuck di dalam. Nah, gua sodok-sodok gitu ya, baterainya di dalam susah banget sampai stuck di dalam sini, sampai bopak ininya saking gua gemesnya ya. Tuh, ini pada bopak tuh. Jadi pada rusak ya, jadi lecet-lecet gini. Nah, pas mau diservis gua takut ini nggak ketolong gitu. Makanya gua udah siap-siap duit buat beli GoPro Hero satu lagi buat cadangan yang murah aja gitu. Nggak apa-apa yang agak jadul, yang penting murah, dan gambarnya juga GoPro itu dari GoPro Hero 4 itu udah bagus teman-teman gambarnya. Jadi GoPro tuh dari Hero 4 aja udah bagus. Jadi insya Allah GoPro 5 pun untuk motovlog mah masih bagus-bagus aja gitu ya, masih keren-keren aja, meskipun otomatis pasti lebih bagus yang terbaru lah ya kalau dibandingin mah gitu, yang 11, 10, apalagi yang 12 gitu. Tapi kan ya minimal gambarnya udah enak dilihat lah gitu, udah bagus gitu ya. Nah, jadi gue beli GoPro Hero 5 ini buat cadangan dan juga buat angle di depan motor nanti. Nah, harganya berapa gue beli? Ini gue beli di 1,8 juta ya. Jadi 1.800.000. Nah, alhamdulillah, dan orangnya juga deket ya di daerah Tiga Raksa sini. Jadi gue COD-an ya, nggak pakai Shopee, nggak pakai Tokopedia gitu ya, nggak pakai Allshop. Jadi langsung COD-an aja. Gue cari di Facebook. Nah, kelengkapannya apa aja? Sebelum lihat kelengkapannya, ini ya apa namanya, kita akan lihat bentuk atau kondisi dari GoPro-nya sendiri ya. Oh iya, by the way, yang teman-teman pengen tahu caranya gimana gua ngeluarin baterai ini, kan ini stuck di dalam nih yang tadi GoPro Hero 8. Nah, cara ngeluarinnya gimana? Gua nyervis di Ciledug ada ya. Nah, videonya yang ini. Nah, jadi teman-teman nanti yang ada problem juga sama GoPro ya, untuk servis-servis GoPro di daerah Tangerang, Jakarta, bisa tuh ke situ ya. Nanti link videonya ada di akhir video ini gua kasih. Jadi buat teman-teman yang pengen servis bisa ke sana. Oke. Nah, alhamdulillah ini bisa ketolong untungnya dan masih bisa normal ya. Meskipun jadinya bopak-bopak, jadi rusak di sininya, jadi nggak mulus gitulah. Tapi semuanya fungsi masih normal, USB buat mic masih normal, semuanya masih normal. Nah, jadi lanjut ya, ini harga 1,8. Gua alhamdulillah dapat barang yang masih bagus ya, ini unitnya masih mulus ya, terutama tombol sininya nih. Nah, ini nih on off-nya nih. Kan ini tombol on off ya. Nah, gua kebanyakan di Facebook tuh lihat di sini tuh udah pada rusak ya, udah pada lecet karena kan ini dipencet kadang orang pakai kuku gitu kan. Nah, jadi pada udah rusak. Punya gua juga ini udah hampir rusak nih, udah kayak gini tuh. Pakai kuku soalnya ini kan karet. Jadi agak susah kalau pakai gini. Jadi rata-rata orang pada pakai kuku, akhirnya pada sobek ya. Nah, ini masih bulus nih, masih bagus. Terus atasnya juga masih bagus ya, lecet-lecet dikit ya. Karena gini, GoPro Hero 5 itu nggak kayak GoPro Hero 8 ya. Jadi GoPro mulai ke 8 itu dia udah ada mounting di bawahnya nih. Kayak gini. Jadi dia itu praktis ya. No, ada mountingnya. Nah, dari GoPro Hero 7 ke bawah itu nggak ada, dia mountingnya itu di sini kayak gini. Jadi otomatis GoPro-nya dimasukin ke sini, copot pasang gitu kan, otomatis jadi baret di sini-sininya. Jadi itulah yang menyebabkan GoPro Hero 7 ke bawah tuh jarang ada yang mulus karena masuk lepas casingnya terus gitu ya. Kan ini plastik nih, kasar, jadi lecet-lecet. Makanya ini juga agak lecet dikit sih. Ya, tuh. Terus semenjak 8 udah mulai kayak gini ya sekarang, makanya 8 nih masih bisa mulus lah tuh. Ya, karet depannya perbedaannya lihat tuh. Yang belakang yang 8 mulus banget, cuman ya karena yang sampingin aja nih yang bopak. Gara-gara kemarin kasus baterai stuck di dalam. Nah, kalau ini
Ya beginilah, tapi fungsi normal, alhamdulillah. Dari body juga masih mulus lah, lecet dikit, maklum. Terus kelengkapannya gue cuma dapat GoPro sama baterai aja sama ininya. Ini juga nggak ada boxnya ya. Biasanya kan GoPro ada boxnya kayak gini nih. GoPro Hero 8 nih ya. Tuh ada box gininya nih, dia ada tutup kacanya gini. Ini nggak ada, ininya doang, dalamnya doang. Jadi box luarnya nggak ada. Hilang katanya, dia lupa. Jadi gua nggak dapet ya boxnya, sayang banget. Kalau ada kan bagus ya. Ya terus dapat GoPro-nya, terus otomatis gua dapat mountingnya juga. Memori nggak dapet ya, sayangnya memori SD cardnya nggak dapet. Jadi untung gua ada lebih satu ya. Nah ini mountingnya yang nanti buat ditaruh di GoPro-nya tuh, mountingnya tuh. Jadi dia kayak gini. Terus apa aja di dalamnya? Di dalamnya cuman ada, kita ke bawah, cuman ada ini doang ya, stiker ya. Stikernya masih belum dipasang sama dia. Ini ada 2 stiker. Bingung juga gua mau masang di mana ini stiker. Terus ada mounting juga nih, alhamdulillah belum dipakai sama dia. Nah ini mounting yang buat di helm nih ya. Jadi ini nanti dicopot ya, double tip ini. Terus ada kabel USB juga buat ngecas. Udah, selebihnya paling kitab-kitab sama nggak tahu ini garansi atau penunjuk penggunaan doang ya. Intinya kayak ginilah dalamnya. Nah jadi dalamnya mah nggak ada yang spesial ya, karena kalau kabel-kabel gue udah ada. Mounting paling itu agak kepake nanti, mounting buat ditaruh di motor atau di helm. Selebihnya udah, ini pasti dipakai semua ya. Oke lanjut, kita akan coba ya baterainya. Nah gue penasaran baterai GoPro Hero 5 ini sama nggak sih sama Hero 8? Kelihatannya sih sama ya. Gue berharap sama, karena kalau sama jadi bisa share, bisa saling berbagi. Misalkan GoPro Hero 5 gua habis baterainya, bisa pakai GoPro Hero 8 gua. Jadi nggak harus beli baterai lagi. Kita akan coba ya, kita coba. Nih teman-teman, cara bukanya tuh ini digeser ke samping ya, kayak gini. Ini tekan tuh kayak gini. Ya ini ditekan, terus digeser ke samping gini. Tuh, udah dibuka ya. Di sini ada buat kartu SD-nya. Nah, kita akan coba pakai baterai ini originalnya yang hitam ini ya. Nah ini yang originalnya, coba kita pakai baterai Telesin nih. Telesin ini gue beli 90 ribuan lah, 95 ribu. Kita coba bisa nggak ya, mudah-mudahan bisa. Kalau bisa sih enak. Nyala nggak? Nah nyala tuh, berarti bisa ya. Pakai baterai Telesin bisa teman-teman. Nah di GoPro Hero 5 ini, di sini kan ada kayak gini ya. Gue kira ini tuh lecet, ternyata ini tuh bukan lecet ya. Ini tuh justru lampu ya. Jadi nanti ada merah-merah gitu kalau nyala. Gue kira ini tuh lecet tuh. Jadi yang ujung ini tuh bukan lecet tapi lampu. Yuk kita coba nyalain. Dipencet aja ya, sama kayak GoPro Hero 8 ininya. Kita tuh. Nah ini dia tampilannya GoPro Hero 5. Nah GoPro Hero 5 itu udah ada super view-nya juga ya. Jadi udah lebar gitu ya, udah wide. Jadi kalau naik motor tuh stang bisa kelihatan ya. Terus cuman dia resolusinya katanya mentok di 1080p doang. Jadi belum bisa 4K atau 2K, belum bisa ya. Ini ada 4K nih. Ada nih 4K. Ternyata ada teman-teman. Tapi gue lebih pakai 1080p sih. Ya. Terus kalau mau lihat gambar dia geser ke samping sini. No thanks. Nah ini hasil-hasilnya, nanti gue pengen tahu nih, nanti gue cek ya. Nanti di akhir video gue kasih contohnya deh ya, hasil kualitas GoPro Hero 5 ini kalau dipakai ngevlog ya. Tuh intinya masih normal semua, dan pakai baterai Telesin pun bisa. Jadi berarti baterainya sama ya ini sama GoPro Hero 8. Jadi gue bisa saring share. Kita coba nih akan pakai baterai GoPro Hero 5 ini ke GoPro Hero 8 gue coba ya. Nah kalau GoPro Hero 8 di sini nih bukannya nih. Nah ini gue udah ganti ya, buat naro mic eksternalnya diganti sama yang bolong gini. Aslinya kan nggak bolong ya. Nah kita akan coba masukin GoPro Hero 5 baterainya ke GoPro Hero 8, bisa nggak? Nah nyala, berarti bisa juga ya. Kita coba nyalain. Tuh bisa juga. Jadi ternyata baterai alhamdulillah berarti bisa ya. Dari kualitas di sini sih dilihat beda banget ya. GoPro Hero 8 sama 5 tuh. Yang 8 lebih mantap, lebih ajib, lebih tajam, tapi ya namanya juga terbaru ya kan, terupgrade.
pasti lebih bagus. Tapi kita lihat aja besok. Ini kan gua review malam, nanti besok gua coba ngevlog pakai GoPro Hero 5. Kita akan coba bandingin sama GoPro Hero 8. Ya, kalaupun beda yang penting gambarnya masih bagus, dan juga ini kan nanti mau buat kamera depan ya. Jadi nggak terlalu gimana-gimana lah. Yang penting kan ini, yang utamanya ini yang buat di helm nanti buat ngevlog tuh ini. Nah, jadi begitulah teman-teman ya. GoPro Hero 5 di 2023 gue beli harga 1.800.000. Matiinnya juga sama, ditekan aja ini. Nah, ditekan jangan pakai kuku kalau bisa, biar nggak lecet ya, biar nggak rusak. Sama ini juga matiin ini tekan agak keras, malah yang GoPro Hero 8 nya agak keras, makanya gue kadang pakai kuku. Nah, mati. Susah emang ini apa, mendelep gitu modelnya. Nah, itu aja teman-teman ya. Jadi mix eksternal gue juga udah punya, casan buat baterainya juga udah punya, karena ukurannya sama berarti masuk juga ya buat ngecas ke sini. Jadi gue nggak harus beli-beli lagi alat ngecasnya. Nah, buat teman-teman yang pengen beli baterai GoPro, kalau misalkan kemahalan bisa beli yang Telesin ya. Yang Telesin ini bagus, ternyata masuk bisa normal. Daripada Kingma, gue kecewa nih beli Kingma. Ini sama-sama KW-nya baterai GoPro, cuman nggak tahu kenapa ini kok nggak bisa gitu, mati ini, nggak bisa dipakai. Padahal harganya lebih mahal dikit ini. Kingma ini 100.000 lebih, sedangkan Telesin ini cuman 95.000, jadi di bawah 100.000. Tapi justru malah lebih worth it Kingma, apa Telesin ya. Maaf, jadi maksudnya yang Telesin ini 95.000, tapi justru malah lebih worth it Telesin daripada Kingma. Kingma gue beli 100.000 lebih, nyesel gue, nggak tahu kenapa ini nggak bisa dipakai, mati. Padahal masih mulus ini, baru dipakai sekali doang. Nah, terus kalau ntar dulu ya teman-teman, kita akan coba copot dulu baterainya. Nah teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau pakai mic eksternal di GoPro Hero 5, kan gua udah punya ya, udah ditaruh di helm ada. Nah nanti gua kalau mau pakai mic eksternal juga bisa, jadi gua nggak harus beli lagi micnya, karena ini juga kepake ke sini bisa. Cara nyopotnya gimana? Ditekan juga ininya, terus didorong ke samping. Ke samping gini nih. Ada. Nih gini, terus ke samping. Nggak tahu, memang agak susah sih kadang. Nah, gini. Nah, tuh copot. Nah, kalau mau dicopot, ininya ditarik ke samping gini, tekan. Jadi ini sama kayak GoPro Hero 8 ya. Jadi ini bisa dicopot, bisa dipasang. Bukan berarti rusak ya, kalau dicopot bisa dipasang lagi tuh. Soalnya dia modelnya kayak gini. Nah, jadi nanti gua pasangnya kayak gini, nanti mic eksternalnya di sini. Ya, jadi gue bisa langsung pakai mic eksternalnya. Caranya gimana? Ya udah, ini tinggal dimasukin aja ke mountingnya ini nih. Nah, ini dia yang suka bikin lecet tuh ininya nih, makanya harus hati-hati nih pas masukin ke sininya. Harus hati-hati ya, ini dibuka kayak gini. Jadi kayak ada cangkangnya gitu loh. Ini yang bikin lecet nih. Ya kan? Terus nanti gue masukin kayak gini ya. Kita masukin gini pelan-pelan biar nggak lecet. Sayang soalnya kalau lecet. Nah, udah deh dikunci gitu kan. Dikunci gini. Dah. Nah, udah di sini kan bolong nih. Nanti mic eksternal masukin ke sini. Gitu. Nah, ini belum ada ininya ya, apa namanya? Anti goresnya. Kalau yang Hero 8 udah gua kasih anti gores ya. Jadi aman tuh, dari lensanya sama ininya juga udah dikasih sama gua. Kalau yang ini belum nih, udah dibeli di Shopee sih. Lagi dipesenin. Harganya juga nggak terlalu mahal ya, sekitar 20.000 30.000-an lah. Jadi nanti gua kasih tempered glass, apa sih istilahnya ya, intinya anti gores juga lah, biar lebih mulus ya, biar lensanya maksudnya biar nggak kegores-gores gitu. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Oke teman-teman semua, ini adalah testing untuk kualitas gambar GoPro Hero 5 di tahun 2023 ya. Kita lihat nanti hasilnya gimana dibandingkan dengan GoPro Hero 8. Apakah hasilnya sejauh itu, ataukah tetap worth it gitu ya, apakah tetap bagus gitu. Gua harap tetap bagus ya, karena GoPro Hero 4 aja sampai sekarang masih worth it gitu, masih bagus. Apalagi ini yang GoPro Hero 5 gitu kan. Nah, kita akan coba motoran ke sana sebentar ya, untuk kita lihat juga stabilizernya apakah stabil atau goncang banget. Insya Allah sih harusnya udah stabil, karena ini juga udah ada fitur stabilizernya ya. Oke lanjut. Sekarang ini sekitar jam 9-an.
Dan udah panas banget ya. Padahal kemarin-kemarin hujan loh. Beberapa minggu yang lalu tuh kan udah mulai sering hujan. Sekarang udah mulai panas lagi gitu. Hujannya bentar banget. Gua kira udah bakal mulai masuk musim hujan. Apalagi sekarang udah Desember ya. Akhir tahun kan biasanya emang udah musim hujan. Ini malah jadi panas lagi yo. Mudah-mudahan suara gue juga masuk ya. Ini juga gue pakai mic adaptor yang biasa gue pakai di helm, yang biasa gue pakai di GoPro Hero 8. Jadi helm ini tuh gue biasa pakai GoPro Hero 8 di sini. Nah, kita coba mic-nya juga, mudah-mudahan ada suaranya masuk. Mudah-mudahan bagus. Teman-teman bisa nilai sendiri ya. GoPro Hero 5 lumayan ya. Gue dapet di 1,8. Sebenarnya pasarannya sih 2 jutaan lah, 2 juta lebih dikit bahkan ada yang jual. Nah kalau di bawah 2 juta tuh ada juga yang jual, cuman biasanya udah agak lecet-lecet gitu, udah ada minusnya tuh, lecetnya udah banyak lah. Nah ini gua dapet 1,8 tapi udah masih mulus banget GoPro-nya. Kita tes nih sekarang kualitas gambarnya gimana, mudah-mudahan aman, mudah-mudahan bagus ya. Nah ini jalannya agak bergelombang-gelombang nih. Kita cek nanti apakah stabil hasil videonya. Kalau misalkan stabil bagus videonya, nanti gue bisa ganti-gantian ya. Jadi kadang pakai Hero 8, pakai Hero 5 gitu. Jadi tergantung nanti kalau misalkan Hero 8 gue lupa dibawa, misalkan ketinggalan atau apa gitu. Nah nanti GoPro Hero ini bakal gue pakai ditaruh depan sini nih. Jadi nanti ada 2 angle ya. Yang satu arah ke depan, yang satu arah ke gua gitu. Buat nyorotin si pengendaranya. Nah di sini jalannya udah mulai rusak ya kan. Tuh, wah. Kita cek nanti hasilnya gimana ya. Dan gua ini COD ya belinya, jadi gua nggak mau jauh-jauh gitu. Gue udah dapat sebenarnya yang lebih murah. Barangnya juga ya nggak semulus ini sih, tapi lumayan lah. Tapi jauh banget gila, di Cikarang. Wow, pegel gue kesononya. Harganya gue dapat 1,5 kalau nggak salah di sana. Tapi jauh gitu. Ya udah gue cari lagi, dapat yang dekat alhamdulillah nih ya, di Tiga Raksa doang situ. Tiga Raksa Tangerang ya, Kabupaten Tangerang Kabupaten Tiga Raksa. Ya udah gua ke situ, langsung gua COD dan alhamdulillah ya. Oke, depan gua closing nanti ya. Bentar lagi gua closing di depan nih. Kita cek ya warna hijau-hijau lapangan, rumput, daun. Aman nggak? Nah, ini hijau-hijau nih. Tuh. Oke, sampai sini aja dulu untuk testing kualitasnya ya. Mudah-mudahan aman. Nanti kita lihat hasilnya. Makasih buat udah nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Shaking underneath, trying to take me alive.